Halo Soccer Mania, kembali lagi di Blessing Soccer News. Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola. Tentunya untuk kalian semua, selamat menyaksikan. PSG masih mau Skriniar, tapi harganya sudah naik. Nama Milan Skriniar sudah sejak lama masuk dalam daftar bidikan PSG di musim panas ini. PSG disebut bakal memberikan tawaran 60 juta euro plus add-on sebesar 5 juta euro. Nilai tersebut masih berselisih 5 juta euro dari permintaan Inter soal harga jual dari Skriniar, yakni 70 juta euro. Tapi skenario Inter pun kini kabarnya sudah berubah menyangkut sikap mereka pada Skriniar. Inter diklaim hanya akan melepas Skriniar dengan tawaran 80-90 juta euro karena bursa transfer yang tinggal 2 minggu lagi akan ditutup. Cari yang murah, Inter lirik bek muda Chelsea. Inter Milan masih mencari bek anyar pada sisa bursa transfer musim panas kali ini. Pelatih Inter Milan Simone Inzaghi menegaskan jika skuadnya belum komplit. Nama baru masuk dalam daftar buruan Inter. Pemain tersebut adalah Trevoh Chalobah yang ingin meninggalkan Chelsea dengan status pinjaman. Trevoh Chalobah merasa karirnya tidak akan berkembang banyak karena Chelsea berniat mendatangkan bek tengah lagi. Inter dikabarkan telah menjalin komunikasi dengan Chelsea. Labania Mata menilai biaya meminjam Chalobah akan jauh lebih murah. Mengungkap kebenaran isu Barcelona incar Diogo Dalot. Barcelona banyak melakukan perombakan dari sisi skuad. Blaugrana memboyong sejumlah pemain anyar. Sementara itu, beberapa nama memilih angkat kaki. Kini, Barcelona belum akan berhenti mendatangkan pemain baru. Posisi yang mendapatkan perhatian adalah sektor bek kanan. Beredar kabar Barcelona tertarik dengan Diogo Dalot. Pada musim lalu, pemain asal Portugal itu menunjukkan grafik meningkat di MU. Akan tetapi Fabrizio Romano membantah kabar tersebut. Menurutnya, tidak ada komunikasi yang terjalin antara Barcelona dengan United terkait Dalot. Lihat Mbappe songong sama Messi. Rooney, tolong kasih paham. Ada sebuah video viral memperlihatkan aksi songong Kylian Mbappe ke Lionel Messi. Sambil berjalan dan memanggil Neymar, Mbappe menabrak Messi tanpa sedikit pun menoleh kepada Messi. Momen viral itu sampai akhirnya membuat Rooney angkat suara. Rooney yang pernah menghadapi Lionel Messi. Rooney ikutan kesal melihat sikap Kylian Mbappe. Pria yang kini menjadi pelatih DC United itu meminta agar mengingatkan Mbappe sedikit tahu diri siapa Messi. Seseorang harus mengingatkan Mbappe bahwa ketika Messi berusia 23 tahun, dia sudah memenangkan 4 Ballon d'Or, katanya kepada Depart Sport. Unai Emery tegaskan Yohan Foyet bertahan di Villarreal. Beberapa waktu memang sempat beredar rumor yang menyebutkan bahwa bek Villarreal Yohan Foyet menjadi incaran Barcelona. Unai Emery sudah memastikan bahwa nama Foyet tidak akan dibawa ke Madrid ketika Villarreal bertandang ke Civitas Metropolitano Senin dini hari waktu Indonesia Barat pada lanjutan pekan kedua La Liga. Kabar ini pun langsung membuat para fans berpikir bahwa Foyet sudah mencapai kesepakatan dengan Barcelona. Isu yang beredar tidak memengaruhi kami, tapi saya rasa menjual Foyet tak masuk akal karena bursa transfer akan ditutup pada 31 Agustus, ujar Unai Emery dilansir dari 19 Min. Luis Suarez minta Darwin Núñez untuk lebih berhati-hati. Darwin Núñez terkena kartu merah di laga lawan Crystal Palace yang berakhir imbang 1-1. Dia menanduk kepala bek Palace, Joachim Andersen. Ex penyerang Liverpool dan rekan tim Núñez di timnas Uruguay, yaitu Luis Suarez, sudah menghubungi Núñez soal hal ini. Dia meminta ex pemain Benfica itu untuk lebih berhati-hati karena para bek pasti akan selalu mengincarnya setelah insiden itu. Saya berbicara dengannya karena dia baru memulai dan saya ingin membuatnya sadar bahwa mulai sekarang lawan akan mencarinya 2 atau 3 kali lebih sering, kata Suarez seperti dilansir Mirror. Satu kata yang selalu dikatakan Antonio Conte kepada pemain. Antonio Conte dikenal sebagai pelatih yang keras. Dimanapun bertugas, dia tidak segan-segan menuntut banyak pada para pemainnya. Hal ini juga berlaku di Tottenham Hotspur. Hasilnya sudah terlihat musim lalu kala mereka yang awalnya ada di papan tengah berhasil merangsek ke 4 besar. Musim ini Tottenham langsung tancap gas dengan 1 kemenangan dan sekali imbang di 2 laga Premier League. Terkait perkembangan signifikan ini, Emerson Royal mengaku ada satu hal yang selalu dikatakan sang pelatih. Kata itu adalah cepat. Dia suka segala sesuatu yang dilakukan dengan kecepatan. Resmi, Manchester United dapatkan Casemiro dari Real Madrid.
Penggawa Real Madrid Casemiro dipastikan akan bergabung dengan Manchester United di bursa transfer musim panas tahun 2022 ini. Sebab Madrid sudah memberi lampu hijau dan Casemiro telah menyetujui kesepakatan bergabung ke tim berjuluk Setan Merah tersebut. Kedua kesebelasan telah mencapai kata sepakat terkait transfer Casemiro. Manchester United pun mengonfirmasi kedatangan gelandang asal Brazil itu lewat akun Twitter resmi klub. Diketahui Manchester United menebus Casemiro dengan mahar sebesar 60 juta pound sterling atau sekitar 1 triliun rupiah dengan bonus tambahan sebesar 10 juta pound sterling atau setara dengan 176 miliar rupiah. Chelsea resmi datangkan Cesar Casadei dari Inter. Chelsea resmi mendatangkan pemain keempat mereka pada bursa transfer musim panas tahun 2022 ini. Klub yang bermarkas di Stamford Bridge itu melanjutkan rekrutmen jangka panjang dalam bursa transfer perdana di era pemilik baru. Berdasarkan pernyataan resmi klub, Chelsea resmi mendatangkan Cesar Casadei dari Inter. Pemain berusia 19 tahun itu menyepakati kontrak berdurasi 6 tahun. Casadei diklaim didatangkan dengan nilai transfer 12,6 juta pound sterling. Casadei menjadi rekrutmen jangka panjang kedua yang dilakukan Chelsea musim panas ini. Atletico Madrid enggan tebus mahar Griezmann senilai 680 miliar rupiah dari Barcelona. Atletico Madrid dikabarkan enggan menebus mahar yang nilainya mencapai 40 juta euro atau sekitar 680 miliar rupiah untuk menjadikan transfer Antoine Griezmann dari Barcelona permanen. Hal itu setelah pemain internasional Prancis tersebut mencapai jumlah penampilan tertentu. Hingga sejauh ini, Griezmann telah mencapai angka 33 pertandingan dari 40 secara keseluruhan, 82,5%. Artinya seharusnya bisa menurunkan angka yang harus dibayarkan musim ini. Mungkin mereka akan mencoba untuk membuka pembahasan dengan Barca guna mencoba menurunkan nilai transfernya. Napoli turunkan permintaan harga Fabian Ruiz untuk PSG. Negosiasi PSG dengan Napoli berjalan lambat, padahal seluruh pihak memiliki kepentingan untuk menyelesaikan transfer sesegera mungkin. Ini karena kontrak Ruiz hanya berlaku hingga Juni tahun 2023 mendatang, dan Napoli sudah memperingatkan sang pemain timnas Spanyol untuk segera pindah. Permintaan harga yang sebelumnya adalah 20 juta euro plus bonus yang bernilai sekitar 5 juta euro yang berkaitan dengan performa sang pemain di atas lapangan. Namun demikian, Napoli kabarnya kini telah melupakan bonus tersebut dan akan menerima penawaran sederhana bernilai 20 juta euro tanpa bonus. Keita hanya akan tinggalkan Liverpool jika ada tawaran besar. Gelandang asal Guinea memasuki tahun terakhir kontraknya dan pembicaraan negosiasi tampaknya belum berhasil pada saat penulisan ini dibuat. Pakar transfer Italia Fabrizio Romano mengeklaim bahwa Keita tidak senang dengan kurangnya waktu bermain di Anfield. Ini sebagian besar karena kebijakan rotasi Jurgen Klopp untuk menjaga pemain tetap fit menjelang musim sibuk yang terhalang oleh Piala Dunia FIFA. Jurnalis Italia juga menyebutkan bahwa pelatih Liverpool Jurgen Klopp sendiri akan berbicara dengan Keita mengenai kontrak baru. West Ham ingin pinjam gelandang Arsenal yang tidak terpakai. West Ham United telah mendatangkan 5 pemain selama jendela transfer musim panas ini sedang berlangsung. Sementara itu, tim besutan David Moyes itu juga masih menjajaki pinjaman pemain domestik karena mereka ingin memperkuat skuad mereka. Gelandang Arsenal Ainsley Maitland-Niles muncul sebagai target pinjaman untuk West Ham United menurut laporan dari ex-employee dikutip dari London World. Masih harus dilihat apakah The Hammers akan meningkatkan minat dengan membuat penawaran resmi. Pemain bisa tergoda oleh prospek mendapatkan waktu bermain reguler di West Ham. Gary Neville ngamuk ke pemain MU, tolak investasi AS. Glazer yang terus digodok penggemar untuk lengser dari kepemilikan MU, kabarnya berniat menjual sebagian saham klub. Glazer berniat melepasnya ke perusahaan ekuitas AS Apollo. Kabar itu sampai ke telinga Neville, ex-back Manchester United. Pria yang mempersembahkan 20 trofi untuk Setan Merah itu mengecam habis dengan menolak investasi dari Amerika Serikat. Jika laporan itu benar, ini benar-benar tidak dapat diterima sebab ini adalah dana investasi AS. Apollo telah disebutkan, tetapi mereka perlu tahu bahwa mereka tidak akan diterima di Manchester, kecam Neville di akun Twitternya. Resmi, Tottenham sekolahkan Tanguy Ndombele ke Napoli. Napoli menambah amunisi untuk menjalani musim 2022-2023.
Napoli meminjam Tanguy Ndombele dari Tottenham Hotspur. Napoli dan Tottenham sama-sama mengumumkan transfer Ndombele pada Jumat malam waktu Indonesia Barat. Menurut laporan, Napoli harus membayar 500.000 euro untuk peminjaman Ndombele, sedangkan untuk mempermanenkan Ndombele, Napoli diperkirakan harus membayar 32,5 juta euro. Tentu hadirnya sosok Ndombele diharapkan dapat memperkokoh lini tengah Partenope, terlebih saat ini Napoli sedang mengawali tren positif. Real Madrid resmi sekolahkan wonderkidnya ke tim Katalan. Tim asal Katalan Girona mengonfirmasi kedatangan wonderkid Real Madrid, yaitu Reinier Jesus dengan status pinjaman. Reinier bakal mentas di musim 2022-2023 bersama Los Blanquivermells. Reinier diprediksi siap tampil melawan Getafe di akhir pekan ini. Reinier Jesus bakal bermain dengan mantan pemain Real Madrid, yaitu Miguel Gutierrez yang hengkang secara permanen ke klub. Kepergian Reinier memang sudah dicanangkan lantaran slot kuota Uni Eropa Real Madrid sudah terisi penuh. Namun, Los Blancos masih belum berhenti di bursa musim panas ini. Thomas Tuchel dan Antonio Conte akhirnya dijatuhi hukuman. Thomas Tuchel dan Antonio Conte akhirnya diberikan denda akibat perseteruan mereka pada pekan kedua Liga Inggris laga Chelsea melawan Tottenham. Dalam laporan BBC, keduanya mendapat denda yang berbeda sesuai dengan apa yang terjadi hanya di akhir pertandingan. Tuchel menerima denda paling berat. Pelatih asal Jerman itu bakal mendapatkan larangan 1 pertandingan mendampingi anak asuhnya dan denda 35.000 pound sterling. Hukuman untuk Conte sedikit ringan, tidak ada larangan mendampingi timnya bermain, tetapi Conte didenda 15.000 pound sterling. Manchester United versus Liverpool, Anthony Martial bakal comeback. Awalnya Martial santer digosipkan bakal pindah dari MU, namun ternyata Erik ten Hag mengandalkannya sejak pramusim dan ia tampil apik di lini serang MU. Namun sayang jelang digulirnya Premier League 2022-2023, sang striker malah cedera. Alhasil ia absen di 2 laga perdana MU di musim baru IPL. Kepada MU TV, Erik ten Hag baru-baru ini memberikan informasi terkini mengenai skuadnya. Ia mengonfirmasi bahwa Martial kini sudah berlatih kembali. Tim pelatih Manchester United dilaporkan akan berhati-hati dengan kondisi Martial. Alhasil MU akan memastikan ia benar-benar fit sebelum nantinya diturunkan melawan Liverpool. Merugi lebih dari 30 juta euro, PSG terancam kena sanksi UEFA. UEFA dilaporkan telah memberikan peringatan keras kepada skuad Paris Saint-Germain. Hal ini dilakukan karena PSG diketahui telah merugi dan melanggar financial fair play selama 3 musim. Saat ini sendiri, UEFA telah memberikan kesempatan bagi skuad PSG untuk menyelesaikan permasalahan mereka tersebut dalam jangka waktu 3 tahun. Karena total PSG sudah merugi sebanyak 30 juta euro dalam total 3 musim ini seperti dilaporkan oleh LQIP. Hukuman yang akan diberikan kepada PSG sendiri bisa mengenai beberapa pemain penting di dalam skuad PSG. Fullback Arsenal masuk radar Udinese. Kabar mengejutkan datang dari Serie A Italia. Klub tradisional Udinese dilaporkan menargetkan bek Arsenal Hector Bellerin. Kondisi Bellerin sendiri saat ini memang sedang dilematis. Si pemain tegas sudah tak ingin lagi kembali ke Arsenal dan ingin tetap berada di Real Betis. Namun demikian, Betis tak mau mengeluarkan biaya transfer buat Bellerin, di mana situasi ini membuat Arsenal merugi. Bandrol Bellerin sendiri sejatinya tak mahal-mahal amat. Sang pemain saat ini punya nilai pasar di angka 20 juta euro saja. Chelsea siap berikan Marcos Alonso plus 18 juta euro untuk Aubameyang. Keinginan Chelsea untuk merekrut Aubameyang terbilang sangat serius karena saat ini mereka bahkan memasukkan Marcos Alonso plus uang tunai sebagai penawaran mereka ke Barcelona. Uang yang akan diberikan untuk Aubameyang kepada Barcelona sendiri dikabarkan mencapai total 18 juta euro seperti dilansir dari laporan The Athletic. Tawaran ini sendiri merupakan tawaran pertama kepada Barcelona setelah berita ketertarikan Chelsea pada Aubameyang muncul. Tawaran Chelsea ini dinilai sangat menguntungkan untuk Barcelona karena seperti yang diketahui Barca memang menginginkan Marcos Alonso. Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami. Simak terus berita-berita terbaru lainnya dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.